Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya, sahabat pembelajar. Kali ini saya akan membacakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan oleh siswa di classroom dalam mata kuliah standar akuntansi keuangan. Ada banyak item yang didiskusikan, tapi mungkin saya akan memilih beberapa saja untuk kesempatan ini, untuk jika diperlukan memberikan feedback atas diskusi tersebut. Pertanyaan Adinda Nurhaliza. Pertanyaan jawab. Nurhaliza menjawab, maksudnya. Saya akan menjawab pertanyaan Putri Linda Wahyuni. Apa saja kategori aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar? Oke, menurut Adinda umumnya ada 4 ciri khas, ya, atau karakteristik, ya, maksudnya, yaitu mudah untuk diperjualbelikan dan digunakan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Oke, kurang dari 1 tahun. Disimpan untuk dapat diperjualbelikan, pencairannya relatif singkat sehingga dapat dimunculkan dalam 12 bulan setelah akhir periode neraca. Biasanya berbentuk uang tunai atau kas, surat berharga, piutang, persediaan biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Oke. Oke, boleh saya tambahkan gitu. Kalau ada tambahan bisa dibantu, ya. Saya tambahkan, ya, termasuk deposito yang sudah jatuh tempo itu juga termasuk kas atau setara kas, ya. Lagi dia menjawab, Adinda masih menjawab pertanyaan Nadia. Apa saja keunggulan metode langsung dan metode tidak langsung dalam aktivitas operasi? Maksudnya dalam arus kas, ya. Metode langsung, ini jawabnya Adinda Nurhaliza. Metode langsung memiliki keunggulan dalam hal melaporkan sumber dan penggunaan kas yang ada pada laporan kas, di mana metode ini menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasional. Meski data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya terbilang mahal, metode ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak, sehingga dapat memudahkan pengusaha dalam mengambil keputusan. Sementara itu, metode tidak langsung lebih memusatkan pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ya, membuat laporan dengan metode ini dianggap lebih mudah. Walau kedua metode tersebut memiliki keuntungan yang berbeda satu sama lain, pasti ada harus memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ya, dikatakan tadi kalau metode langsung itu lebih lengkap datanya dan lebih rinci. Ya, itu lebih bermanfaat bagi pihak internal dan yang melakukan juga internal perusahaan, ya. Karena metode langsung itu mengambil atau mengelompokkan semua secara detail transaksi yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya arus kas. Itu. Yang tidak langsung itu hanya melihat dari sisi agregasinya, ya, agregasi yang muncul dari perubahan arus kas itu sendiri di dalam laporan keuangan. Jadi lebih ringkas dan ini lebih bermanfaat untuk eksternal perusahaan, itu maksudnya. Karena eksternal perusahaan tidak memerlukan data rinci, tetapi lebih pada pengelompokan.
Ya itu saja sebenarnya. Ya keuntungan lainnya tentu kalau yang eh, bagi internal itu untuk melakukan evaluasi kinerja, perencanaan kas ya, perencanaan kas dan sebagainya di masa yang akan datang. Oke, Putri Linda Wahyuni menjawab pertanyaan Yansen Darmawan Jaya. Contoh, oh ya, contoh setara kas adalah deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus atau rollover. Contoh lainnya adalah bankers acceptance, commercial paper jangka pendek, dan instrumen pasar uang lainnya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dinda. Ini tambahannya ya dari Putri. Kemudian Febrina menjawab pertanyaan Safila Hatmayanti. Pertanyaannya, dalam penyajian laporan keuangan tidak terlepas dengan penggunaan asumsi-asumsi. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan itu apa? Menurut SAK ya, bukan PSAK sebenarnya. Jawabannya adalah asumsi penjelasan dasar menggunakan SAK adalah yaitu satu dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan. Ya, asumsi dasarnya tentu saja yang sangat mendasar adalah pertama terkait dengan prinsipnya menggunakan accrual basis, itu juga asumsi. Kemudian asumsi going concern, itu juga asumsi. Jadi banyak asumsi-asumsi yang digunakan. Cuma yang mendasar itu adalah tadi accrual basis, kemudian going concern. Konsep bahwa konsep perusahaan itu berlanjut ya, keberlanjutan usaha mereka. Jadi itu asumsi utamanya. Yang lainnya seperti yang disampaikan oleh Febrina tadi. Kemudian Febrina juga menjawab pertanyaan Yunita. Apa yang dimaksud dengan transaksi? Transaksi keuangan menurut saya adalah suatu kejadian dalam perusahaan yang menghendaki adanya pencatatan secara kronologis, sistematis, dan teratur yang menyebabkan adanya perubahan harta, utang, dan modal. Oke. Dinda Zahra Salsabila menjawab pertanyaan Febrina. Pertanyaannya, bolehkah standar akuntansi keuangan dibuat perusahaan sendiri? Iya. Jawabannya apa nih dari Dinda? Standar akuntansi umumnya disusun oleh lembaga-lembaga resmi yang diakui pemerintah. Profesi dan umum di Indonesia yang berwenang menyusun ini adalah Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan IAI. Komite Standar Akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada Komite Pengusahaan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan disahkan dalam Kongres IAI. Oke, ini penjelasannya banyak, tapi sebenarnya jawaban atas pertanyaan Febrina ini singkat saja ya. Kalau yang singkatnya adalah bahwa tidak boleh lah kalau perusahaan membuat standarnya sendiri terus dipakai untuk siapa ya, sementara pemakai itu berbeda-beda eksternal ya. Nah, kalau untuk dirinya sendiri, perusahaan untuk internal sendiri ya terserah dia mau bikin laporan keuangan seperti apa ya, standarnya itu terserah mereka. Tapi kalau untuk kepentingan eksternal, pengguna laporan keuangan eksternal, maka harus mengacu pada standar tertentu, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Dinda Zahra Salsabila ya, menggunakan SAK yang resmi.
Septi Hari Pangesti menjawab pertanyaan Dinda Salsabila. Mengapa dalam laporan posisi keuangan intangible asset diletakkan paling atas, sedangkan kas dan setara kas diletakkan paling bawah? Apakah kas dan setara kas kurang liquid? Intangible asset mungkin maksudnya aset tetap kali ya. Itu di IAS kan berbeda, yes. Dikatakan pada IAS 1 paragraf 60 bahwa suatu entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Untuk beberapa entitas, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek. Dan seterusnya, dalam standar juga tidak mengatur susunan atau format penyajian pos-pos. Ya, intinya begini, kalau kita menurut SAK, urutannya setelah dibagi aset lancar dan aset tidak lancar, kan begitu. Kemudian liabilitas, kemudian ekuitas, susunannya begitu urutannya. Nah, kalau menyajikan aset tidak lancar, dimulai dari yang paling liquid dulu, yaitu kas dan setara kas. Nah, ini berbeda dengan standar IAS, memang kebalikannya ya. Tuh. Oke, pertanyaan Siti Maisarah. Oh, pertanyaan, menjawab ya. Siti Maisarah akan menjawab pertanyaan dari Pinaka Setiani. Apa saja keunggulan dari metode langsung dan metode tidak langsung? Metode langsung memiliki keunggulan dalam hal melaporkan sumber dan penggunaan kas. Yap, kurang lebih jawabannya sama dengan yang tadi sudah disampaikan ya. Meskipun ada dibutuhkan seringkali. Oke, ya memang menggunakan metode langsung itu lebih sulit gitu. Tapi dengan teknologi sekarang, computerized ya, digitalisasi lagi, tidak ada kesulitan itu. Tapi sebenarnya bagi pihak eksternal perusahaan tidak terlalu memerlukan data yang rinci. Nah, justru yang internal yang memerlukan itu. Jadi untuk pihak internal perusahaan sebaiknya menggunakan metode tadi yang tidak metode langsung itu ya, yang rinci banget. Jadi merinci semua transaksi ya, bukan berdasarkan agregasinya. Safila Hartmayanti akan menjawab pertanyaan Cindy Leanovita. Laporan keuangan yang harus disusun oleh pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan BSAK, yaitu laporan laba rugi, neraca, arus kas. Oh, itu tadi pertanyaan, apakah harus sesuai standar ya? Ya, harus sesuai standar, terutama perusahaan-perusahaan yang memerlukan pihak eksternal. Apakah eksternal itu investor, apakah itu kreditor. Kalau tidak memerlukan pihak eksternal, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Dan umumnya perusahaan selalu memerlukan pihak eksternal. Apapun bentuk perusahaannya ya. Jadi ya, hampir tidak ada perusahaan yang tidak memerlukan standar. Gitu. Dan standar yang resmi tentunya adalah SAK. Vinaka Setiani menjawab pertanyaan Revina Tasya Monika. Materialitas tergantung pada sifat atau besarnya informasi yang lalai, yang diabaikan maksudnya, atau gabungan keduanya. Sebuah entitas menilai apakah informasi baik secara individual maupun kombinasi, oke, dengan informasi lainnya adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan. Contohnya, informasi mengenai pos, transaksi, atau peristiwa lainnya yang material diungkapkan dalam laporan keuangan menggunakan bahasa yang samar atau kabur atau tidak jelas, ya kan? Nah, itu berarti kualitatif maksudnya itu.
dan itu dapat menyesatkan. Pos, transaksi atau peristiwa lain yang berbeda digabungkan secara tidak tepat, misalnya pakai XXX ya. Ya, jadi bisa gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Namun secara kuantitatif tentu bisa kita bedakan berdasarkan karakteristik perusahaannya. Kalau perusahaan yang taruh aja yang paling besar, multinasional misalnya, ada kesalahan sebesar 1 juta, tentu tidak material, atau bahkan 10 juta tidak material bagi mereka. Tapi perusahaan kecil menengah ke bawah, 10 juta itu material ya. Nah, tingkat materialitas ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, maksudnya. Jadi dampaknya yang lebih dipertimbangkan. Nah, menentukan tingkat materialitas itu sendiri lebih banyak bersifat judgmental sebenarnya. Jadi berdasarkan pengalaman, kemudian dibandingkan dengan kondisi atau keadaan industri itu sendiri, ya. Siti Fatimah menjawab pertanyaan Yunita. Transaksi keuangan perusahaan adalah suatu kejadian di dalam perusahaan yang menghendaki adanya pencatatan secara kronologis, sistematis dan teratur yang menyebabkan adanya perubahan harta, utang, dan modal. Oke, sudah saya kira sama dengan jawaban sebelumnya. Revina menjawab pertanyaan Siti Fatimah. Entitas yang modalnya tidak terbagi dalam saham seperti persekutuan atau trust mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 79A yang memperlihatkan perubahan selama suatu periode atau perioda ya, dari setiap jenis penyertaan, hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan. Wah, ini pertanyaannya apa? Kita semudah, ini terkait dengan mungkin pelaporan, terkait dengan pelaporan ekuitas ya, pelaporan ekuitas. Nadia Novita menjawab pertanyaan Tresia Faula. Sebutkan yang dimaksud dengan aktiva lancar atau selancar. Oke. Ya, kas, investasi di sini investasi sementara ya. Kalau investasi jangka panjang tidak termasuk. Piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang usaha atau penghasilan di sini, dan persekot atau pembayaran yang diterima di muka. Persekot di sini yang dimaksud dengan aset adalah bukan pembayaran, malah beban yang dibayar di muka, itu lebih tepat. Beban atau persekot dimaksud di sini adalah beban yang dibayar di muka. Kalau diterima di muka itu bukan aset, itu malah kewajiban atau liabilitas jangka pendek ya. Itu feedback saya. Richie Christian menjawab pertanyaan dari Satria Titis Bayu Adi Nugraha. Contoh arus kas pendanaan. Contohnya katanya penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Ya, karena itu adalah pendanaan ya. Kemudian pelunasan pinjaman, juga mengurangi arus kas. Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Dividen pendanaan, arus kas pendanaan. Oh ya, bisa ya. Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, bukan yang diterima. Pembayaran hutang sewa guna usaha, ya,
sama. Oke, betul. Rizky menjawab lagi pertanyaan Reynaldi Limantara. Kalau tadi arus kas pendanaan, beda-beda ya. Yang ini adalah arus kas investasi. Contoh arus kas investasi yang bersifat negatif, maksudnya yang mengurangi kas. Misalnya pembelian aset, ya aset tetap, pembelian instrumen investasi seperti saham dan meminjamkan dana, ya meminjamkan bukan meminjam. Benar ya, kalau meminjamkan dana itu investasi. Kecuali pinjamnya itu pinjaman lunak yang tidak berbunga. Ya. Contoh arus kas investasi yang bersifat positif, kalau yang negatif tadi menambah posisi arus kas, misalnya penjualan aset, penjualan instrumen investasi, dan hasil klaim asuransi atas aset perusahaan. Oke, betul ya, Richie ya. Tuh jawabnya. Doni Khairul Perdana menjawab pertanyaan siapa nih? Mayang Sartika Novi. Jawabannya adalah aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh dana uang untuk menutupi kebutuhan perusahaan. Yang dimaksud dengan aktivitas pendanaan, benar ya. Jadi cara aktivitas pendanaan yang menambah arus kas atau meningkatkan atau menyebabkan positifnya arus kas itu adalah memperoleh dana pinjaman. Itu juga aktivitas pendanaan. Pinjaman dari kreditor misalnya. Itu yang positif, yang negatifnya, yang menguranginya apa coba? Yang mengurangi. Ya, kalau terkait dengan pendanaan tadi disebutkan oleh siapa? Richie ya. Ya, pendanaan itu berarti memberikan. Kalau tadi menerima, ini memberikan atau membayar bunganya, membayar melunasi pinjaman, itu aktivitas pendanaan juga yang menyebabkan penurunan arus kas pada saat itu. Pertanyaan kedua, apa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan? Saya kira udah ya. Ini contohnya. Contohnya, penerimaan kas dari emisi saham, pembayaran kas pada pemegang saham, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, WSA, hipotek, dan lainnya, pelunasan pinjaman, kayak tadi sudah disebutkan juga oleh beberapa. Oke. Asti Haryani menjawab pertanyaannya Rizka Maulidasari. Langkah penyusunan laporan arus kas. Wah, ini sudah apa belum ya? Pertama, menghitung perubahan saldo rekening kas dan setara kas dengan membandingkan antara saldo awal dan saldo akhir. Nah, ini tipsnya nih untuk membuat laporan arus kas. Ya, jadi katanya pertama menghitung perubahan saldo rekening kas dan setara kas dengan membandingkan antara saldo awal dan saldo akhirnya. Ya, di neraca hasil angka ini menyajikan kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode berjalan. Yang kedua, menghitung perubahan bersih setiap rekening neraca selain rekening kas dan setara kas, yang menjelaskan mengapa rekening kas dan setara kas berubah. Oke. Tiga, menentukan arus kas. Pisahkan dengan tiga klasifikasi: aktivitas, investasi, dan pendanaan ya. Oke. Menyusun laporan arus kas atas dasar hasil langkah-langkah sebelumnya. Oke. Wah, ini menjawab pertanyaan satu lagi nih. Pertanyaan dari Ratu Johar Latifah. Pada laporan keuangan memilih dan menerapkan PSAK apakah nilai cukup? Maksudnya menerapkan PSAK apakah nilai cukup bagi pengguna laporan keuangan? Sebenarnya pengguna laporan keuangan itu perlu jaminan bahwa laporan keuangan itu dapat diandalkan
untuk dijadikan informasi pengambilan keputusan, kan ringkasnya begitu. Jadi cukup tidaknya itu adalah dari tergantung apa yang disediakan oleh manajemen perusahaan. Nah, tentu saja karena ingin mendapatkan jaminan tadi, maka pemakai memerlukan sebuah ukuran, ya, ukuran untuk menyatakan ini bukan sesuai dengan kebutuhan, dapat diandalkan setidaknya begitu, dapat diandalkan, dapat dipercaya atau tidak. Itu. Jadi ada alat untuk bisa membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, antara pemakai yang satu dengan pemakai yang lain. Makanya diperlukan standar. Kalau standarnya sama, maka mudah dibanding-bandingkan. Itu. Jadi ingat tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan, ya, ada banyak sekali di sana. Yang utama sekali itu tadi. Nah, jadi SAK itu dalam rangka memberikan jaminan sebenarnya bagi pemakai laporan keuangan, sehingga pemakai dapat membandingkan beberapa laporan keuangan atau mengukur laporan keuangan dengan ukuran yang pasti, ya. Ukuran itu adalah standar. Nah, di dalam hal ini di Indonesia namanya standar akuntansi keuangan, ya. Oke, jadi bukan PSAK-nya. PSAK itulah pernyataan-pernyataan yang ada di dalam SAK. Jadi patut diingat perbedaannya. Yang diacu itu adalah standar akuntansi keuangan sebagai sebuah standar. PSAK itu memberikan petunjuk, jadi pernyataan-pernyataannya memberikan petunjuk tentang bagaimana standar itu diterapkan. Jadi kalau kita bicara apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, kan begitu. Bukan apakah sesuai dengan PSAK. Ya. Jadi SAK-nya. Oke, ini udah dijelaskan lagi oleh siapa nih tadi? Asti. Jadi ini ciri khas ciri karakteristik kualitatif, understandability, relevan, maksudnya understandability mudah dipahami, relevan, reliability tapi dapat diandalkan, comparability dapat dibandingkan. Oke, sekira itu ya. Jadi nah, demikianlah tanya jawab yang terjadi di classroom pada kelas pembelajaran mata kuliah standar akuntansi keuangan di sesi 4, ya, terkait dengan PSAK nomor 1 penyajian laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Sampai di situ dulu, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat belajar.